PSSI pecat Indra Syafri, Timnas Indonesia U20 dilatih Vandenburg. PSSI resmi memecat Indra Syafri dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U20, Minggu 23 Februari. Lantas, siapa yang akan menggantikan tugas Indra Syafri? Keputusan PSSI melepas Indra Syafri tak lepas dari kegagalan Timnas U20 di Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara gagal bersaing dengan Iran dan Uzbekistan di fase grup C. Garuda Nusantara, julukan Indonesia U20, kalah 0-3 dari Iran, takluk 1-3 dari Uzbekistan, dan bermain imbang 0-0 lawan Yaman di laga pamungkas. Setelah melakukan evaluasi, kami di PSSI memutuskan untuk melepas Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala Timnas U20, ujar Erick Thohir via Instagram pribadi. PSSI berterima kasih atas jasa dan kerja keras yang Coach Indra selama menangani Garuda Muda dengan meraih medali emas SEA Games tahun 2023, juara Piala AFF U19 tahun 2024, dan lolos Piala Asia U20 2025, ujar Erick melanjutkan. Jika regenerasi berjalan dengan baik, PSSI semestinya bisa mempercayakan tugas berikutnya kepada asisten Indra Syafri. Ada Kurniawan Dwi Yulianto dan Bima Sakti. Kurniawan dan Bima Sakti belakangan sering dilibatkan menangani tim nasional kelompok umur. Terakhir, keduanya adalah asisten Indra Syafri di Timnas U20. Akan tetapi, PSSI mungkin bisa menunjuk Gerald Vandenburg untuk memimpin Timnas U20. Pelatih asal Belanda ini memiliki tugas yang bersinggungan dengan Timnas kelompok umur. Selain itu, Vandenburg juga ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U23. Kehadiran Vandenburg diharapkan bisa membuat Garuda Muda mempertahankan gelar medali emas di SEA Games 2025. Vandenburg juga tercatat sebagai asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Kehadiran Vandenburg, bersama Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, diharapkan bisa membantu dan mendukung Kluivert di tim senior. Oleh karena itu, PSSI harus mengubah perjanjian kontrak dengan Vandenburg jika ingin menunjuk sang pelatih sebagai pengganti Indra Syafri di Timnas Indonesia U20. Pratama Arhan di Bangkok United, tak hanya penghangat bangku cadangan. Keputusan Pratama Arhan pindah ke Bangkok United membuahkan hasil manis. Ia mendapat lebih banyak kesempatan bermain di lapangan. Arhan adalah salah satu pemain Timnas Indonesia yang memutuskan merintis karir di luar negeri. Setelah menjajal kompetisi di Jepang dan Korea Selatan, Arhan akhirnya berlabuh ke Bangkok United. Keputusan Arhan untuk bergabung dengan Bangkok United berbuah manis. Bila di Tokyo Verdy dan Suwon FC Arhan hanya banyak jadi penghangat bangku cadangan. Hal tersebut berbeda 180 derajat di Bangkok United. Pratama Arhan mendapat kepercayaan dan ia pun mulai mendapat menit bermain yang banyak. Dalam laga Liga Thailand, Arhan selalu bermain penuh di dua laga terakhir, termasuk saat duel lawan Nong Bua FC, Minggu 23 Februari. Awalnya, Arhan tampil sebagai pemain pengganti namun ia bisa memberikan penampilan yang apik. Menit bermainnya pun bertambah seiring waktu berjalan. Total ia 6 kali tampil di Liga Thailand dengan 4 diantaranya bermain sebagai pemain inti. Pratama Arhan juga sudah mendapat kesempatan bermain di AFC Champions League 2 dan juga Thai FA Cup. Jumlah penampilan Arhan bisa makin bertambah bila performanya dinilai terus memuaskan. Pratama Arhan sendiri punya peran penting di balik kemenangan Bangkok United atas Nong Bua. Lemparan ke dalam yang dilakukan Arhan menghadirkan kemelut sehingga Mahmud Eid bisa mencetak gol. Dari 9 penampilan bersama Bangkok United, Pratama Arhan juga sudah menggelontorkan 2 assist. Satu hal yang mesti diwaspadai, Arhan harus lebih berhati-hati karena ia juga mengoleksi 3 kartu kuning dalam periode tersebut. Pratama Arhan kini tengah berjuang untuk bisa mendapat panggilan Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menghadapi Australia dan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret. Pratama Arhan tentunya berharap permainan bersama Bangkok United sejak awal 2025 bisa membuatnya mendapat panggilan ke Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Lemparan, roket, Arhan makan korban kedua di Liga Thailand. Lemparan jarak jauh Pratama Arhan kembali makan korban saat Bangkok United mengalahkan Nong Bua Pichaya 1-0 di Liga Thailand, Minggu 23 Februari. Bermain di Stadion Thammasat, pelatih Bangkok United Tawan Sripan kali ini memberikan kesempatan Arhan bermain sebagai bek kiri sejak menit awal. Kendati tampil dominan, Bangkok United kesulitan cetak gol ke gawang lawan dan harus puas bermain imbang hingga jeda pertandingan. Memasuki babak kedua Bangkok United mencoba tampil lebih agresif.
Namun mereka harus bermain dengan 10 orang setelah titipan Puang Chan di kartu merah pada menit ke-67. Meski kehilangan pemain, kerja keras tim tuan rumah akhirnya membuahkan hasil manis di menit ke-69 berkat gol Mahmud Eid. Gol tersebut tak lepas dari lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Bek timnas Indonesia itu menyebabkan kemelut yang sukses dimanfaatkan Mahmud Eid. Bermula dari lemparan, roket, Arhan dari sisi kiri ke dalam kotak penalti coba dibuang Bek Nongbua Pichaya. Bola liar kemudian berhasil dikontrol Mahmud Eid yang langsung melepaskan tembakan jarak dekat. Bangkok United unggul 1-0. Keunggulan jumlah pemain membuka celah bagi Nongbua Pichaya untuk mengurung pertahanan Bangkok United. Beruntung tuan rumah mampu meredam gempuran tim lawan hingga akhir laga. Nongbua Pichaya jadi korban kedua lemparan jarak jauh Arhan. Sebelumnya lemparan Arhan juga berhasil membantu Bangkok United cetak gol saat bermain imbang 2-2 lawan Rayong FC. Total Arhan sudah bermain 9 laga bersama Bangkok United. Mantan pemain Suwon FC tersebut juga turut menyumbang 1 assist di Liga Champions Asia. Erick Thohir bahas naturalisasi 3 pemain keturunan tambahan dengan DPR RI pada Senin malam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akan membahas proses naturalisasi 3 pemain keturunan tambahan dengan Komisi X DPR RI pada Senin 24 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ia akan meminta dukungan parlemen untuk pemindahan kewarganegaraan Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Timnas Indonesia memerlukan tambahan pemain untuk lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu agar mereka dapat lolos ke pesta sepak bola dunia tersebut. Erick mengatakan PSSI membutuhkan dukungan untuk melakukan proses naturalisasi ketiga pemain. Dengan begitu, mereka bisa segera membela timnas Indonesia. 3 ini akan kami dorong berkas-berkasnya semua. Saya juga ada rencana ketemu Komisi X, Senin malam, kata Erick di Jakarta, dikutip Minggu, 23 Februari 2025. Untuk memastikan dukungan DPR yang luar biasa selama ini dukung timnas Indonesia, tambah Menteri BUMN itu. Terkait keputusan naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, Ketum PSSI, sudah disetujui Patrick Kluivert. Erick mengatakan akan bekerja dengan sebaik mungkin untuk memastikan tambahan kekuatan timnas Indonesia. Tujuannya, agar skuad arahan Patrick Kluivert dapat meraih poin dalam sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, ini yang kami fokus untuk PSSI memastikan perkuatan tim untuk bagaimana bisa meraih mimpi kami tembus ke Piala Dunia, tegas Erick. Indonesia baru akan tampil kembali dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, periode Maret 2025. Mereka akan melawan timnas Australia, 20 Maret, dan timnas Bahrain, 25 Maret 2025. Joey Pelupesi, tambahan tenaga di lini tengah timnas Indonesia. Joey Pelupesi jadi salah satu dari 3 nama yang bakal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Pelupesi adalah pemain dengan jam terbang tinggi di sepak bola Eropa. Pelupesi saat ini sudah berusia 31 tahun dan akan menginjak umur 32 pada Mei mendatang. Dalam kiprahnya sebagai pemain, Pelupesi sangat familiar dengan sepak bola Belanda. Ia pernah membela Twente dan kemudian jadi pemain inti Heracles saat mereka berlaga di Eredivisie dari 2014-2018. Tak hanya itu, Pelupesi juga sempat menjajal atmosfer sepak bola Inggris dengan bergabung ke Sheffield Wednesday yang berlaga di divisi Championship selama 4 musim. Tak hanya itu, Pelupesi juga sempat menjajal atmosfer sepak bola Turki dengan membela Giresunspor selama 1 musim. Saat ini, Pelupesi baru saja pindah dari Groningen ke Lommel yang berlaga di Challenger Pro League, kasta kedua Liga Belgia. Rekam jejak panjang dengan pengalaman bermain di sejumlah negara bisa jadi nilai plus untuk Pelupesi. Ia sudah terbiasa beradaptasi dengan berbagai gaya sepak bola dalam karirnya. Pelupesi adalah pemain dengan posisi gelandang bertahan. Merujuk pola main timnas Indonesia, Pelupesi bisa jadi tambahan tenaga di lini tengah. Selama ini salah satu hal yang jadi kendala adalah lini tengah timnas Indonesia yang dinilai masih minim opsi. Tom Haye sering ditempatkan sebagai gelandang bertahan namun kreativitasnya sering menjadi terbatas bila ia lebih disibukkan tugas bertahan. Bila Pelupesi nantinya bisa cocok dengan skema yang diinginkan Kluivert, tugas Tom Haye di lini tengah bisa jadi lebih difokuskan untuk mengkreasi peluang. Ia bisa lebih menjalani peran sebagai deep lying playmaker. Pelupesi merupakan pemain yang punya keturunan Maluku. Proses naturalisasi Pelupesi
bersama Dean James dan Emil Audero bakal berusaha dikebut sehingga ketiganya bisa tampil dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.